Surah Al-Baqarah, ayat 65. Dan sesungguhnya, telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, maka kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina terkutuk. Ayat 66. Maka, kami jadikan yang demikian itu penghalang untuk melakukan yang serupa, bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian. Serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan bukti kekuasaan Allah menjatuhkan sanksi atas mereka. Di sisi lain, ia masih merupakan lanjutan dari kecaman dan uraian yang lalu, tentang kedurhakaan Bani Israel. Memang redaksinya sedikit berbeda. Kalau ayat-ayat yang lalu dimulai dengan kata wais, atau dan ingatlah, pada ayat ini tidak demikian. Di sini digunakan kata, sesungguhnya telah kamu ketahui. Thohir Ibnu Asyur, menilai penggunaan redaksi ini sebagai salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Ini, menurutnya, karena apa yang diberitakan dalam ayat ini bukan uraian yang terdapat dalam kitab Taurat, sebagaimana uraian yang dimulai dengan kata wais, atau dan ingatlah. Uraian yang ada di sini terjadi pada masa Daud alaihissalam, sehingga tidak tercantum dalam kitab-kitab mereka, tetapi ia sangat populer dan diketahui oleh para pemuka agama Yahudi. Karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat yang berkaitan dengan pemberitaan gaib, sambil mengisyaratkan dalam penyampaiannya itu melalui redaksinya, bahwa pengetahuan tentang hal ini, walaupun diketahui oleh para pemuka agama Yahudi, tetapi dia tidak sepopuler kisah-kisah lainnya. Karena itu pula, ayat ini menyatakan, sesungguhnya telah kamu ketahui. Ayat di atas menyatakan, dan sesungguhnya, demi keagungan Allah, telah kamu ketahui wahai Bani Israel melalui pemuka-pemuka agama kamu, tentang orang-orang yang dengan sengaja melanggar di antara kamu, ketentuan Allah pada hari Sabtu, yakni tetap mengail ikan, padahal Allah telah melarangnya. Maka akibat pelanggaran itu, kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu, atas kehendak dan kekuasaan kami, kera yang hina terkutuk. Maka kami jadikan yang demikian itu, yakni menjadikan mereka kera, sebagai penghalang melakukan pelanggaran yang serupa bagi orang-orang di masa itu, yang melihat dan mengetahui peristiwa ini, dan juga bagi mereka yang tidak melihatnya karena tidak semasa dengan mereka, yakni bagi orang-orang yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran yang amat berguna bagi orang-orang yang bertakwa. Hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan Allah bagi orang-orang Yahudi, sesuai usul mereka, sebagai hari ibadah yang bebas dari aktivitas duniawi. Mereka dilarang mengail ikan pada hari itu. Tetapi, sebagian mereka melanggar dengan cara yang licik. Mereka tidak mengail, tetapi membendung ikan dengan menggali kolam sehingga air bersama ikan masuk ke kolam itu. Peristiwa ini, menurut sementara mufasir, terjadi di salah satu desa kota Ailah, yang kini dikenal dengan Teluk Akobah. Kemudian setelah hari Sabtu berlalu, mereka mengailnya. Allah murka terhadap mereka, maka Allah berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina terkutuk. Perintah ini bukan perintah kepada Bani Israel untuk mereka laksanakan, tetapi ini adalah perintah tashir, yakni perintah yang menghasilkan terjadinya sesuatu. Anda ingat firman-Nya, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka terjadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Tidak jelas, apakah bentuk rupa mereka yang diubah menjadi kera, atau hati dan pikiran mereka saja. Namun yang jelas, kisah ini dikenal di kalangan mereka, khususnya para pemuka agama mereka, sebagaimana diisyaratkan oleh kata, sesungguhnya kalian telah mengetahui. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa, ada di antara mereka yang dijadikan kera dan babi. Silahkan baca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 60. Betapapun adanya perbedaan pendapat itu, namun salah satu yang perlu digarisbawahi adalah, binatang yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kera adalah satu-satunya binatang yang selalu terlihat auratnya, karena auratnya memiliki warna yang menonjol dan berbeda dengan seluruh warna kulitnya. Di sisi lain, kera harus dicambuk untuk mengikuti perintah. Demikianlah sementara orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Al-Quran. Mereka tidak tunduk dan taat kecuali setelah dijatuhi sanksi atau diperingatkan dengan ancaman, sebagaimana terbaca pada ayat-ayat yang lalu. Selanjutnya, babi adalah binatang yang tidak memiliki sedikitpun rasa cemburu, sehingga walau betinanya ditunggangi oleh babi yang lain, ia tak acuh. Hal ini juga merupakan sifat sebagian orang Yahudi. Rasa cemburu tidak menyentuh mereka, walau istrinya menari dan berdansa dengan pria lain. Apa yang terjadi terhadap para pembangkang itu, merupakan peringatan yang sangat berharga untuk dihindari, oleh mereka yang tidak ditimpa sanksi tersebut, baik yang hidup ketika itu maupun generasi selanjutnya. Hal ini juga sekaligus merupakan pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Sekali lagi, apakah bentuk jasmani mereka yang diubah atau bukan, dewasa ini tidaklah terlalu penting untuk dibuktikan. Yang pasti adalah akhlak, dan cara berpikir mereka tidak lurus. Karena itu, setelah menjelaskan akibat dan tujuan sanksi ilahi itu, kelompok ayat ini menggambarkan akal bulus dan kelicikan mereka, penyimpangan dan keraguan mereka terhadap Nabi, serta upaya mereka menghindar dari perintah Allah. Selanjutnya, Allah menjelaskan kelicikan, keraguan, dan pembangkangan mereka melalui kisah sapi yang menjadi nama surah ini. Itu bermula dari terbunuhnya seorang tua kaya, yang tidak jelas siapa pembunuhnya. Mereka saling mencurigai, bahkan tuduh-menuduh. Akhirnya,
Mereka bermohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah. Mereka diberitahu siapa pembunuh sebenarnya. Inilah awal dari kisah Al-Baqarah, yang menjadi nama surah, Al-Baqarah. Dan, diuraikan dalam ayat-ayat berikutnya.